kalau kita sudah tidak seimbang, nah ini yang bahaya sih, Bet. Jadi ketidakseimbangan itu kan selalu adalah awal dari penyesatan, ya kan? Nah itu. Jadi Paulus sendiri sudah memperingatkan di surat Kolose ini loh, bahwa akan datang, akan terjadi itu dalam gereja loh kan. Ini kan ini surat kepada jemaat Kolose kan. Akan terjadi itu ada orang-orang yang akan berkanjang kepada penglihatan katanya kan, dengan apa segala macam supranatural kelihatannya. Padahal sebenarnya mereka ini tidak berpusat kepada Kristus. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui program Garansi. Ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara, saya percaya akan membahas hal yang esensi, bukan yang sensasi. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik tentang praktek mistik dalam gereja Tuhan. Sebenarnya apa sih? Fenomena apa lagi tuh? Barang apa lagi tuh Pak Pendeta kan gitu ya? Tanpa disadari saudara-saudara, kadang-kadang kita digiring kepada satu pengertian-pengertian yang terlalu berlebihan, agak lebay. Contoh misalnya, saudara mengoleskan orang yang sakit dengan minyak urapan. Nggak ada yang salah dengan minyak urapan, tapi kalau terlalu kebablasan, ini yang salah. Kemudian kita doa keliling yang nggak salah, tapi kalau udah keliling-keliling nggak jelas, nah itu yang salah saudara. Ada jam-jam tertentu juga pengajaran-pengajaran yang mengangkat bahwa nanti Tuhan hadir di pukul 7 misalnya gitu. Pukul 9 semua lagi netral, nggak ada Tuhan, nggak ada setan. Nah itu bahaya juga. Kita akan membahas hal ini tentunya dengan seorang hamba Tuhan yang tentu berkecimpung dalam hal-hal urusan teologi di dalam gereja Tuhan. Pastor Elia Duta Makarawung. Selamat datang ke Elia di studio kita. Apa kabar Kak? Aman, Bet, ya kan? Semua aman dalam perlindungan Tuhan, ya kan? Jadi menarik nih Kak. Ya, tadi gue gimana nih? Sekarang ini kan kita bahas apa nih? Banyak ini. Jadi kita mau ngangkat topik tentang mistik dalam gereja Tuhan. Ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ini harus diungkapkan lah ya. Karena tanpa disadari, justru orang-orang tuh lebih, utamanya masyarakat kita di Indonesia nih ya, senang dengan hal-hal yang begitu. Jadi seperti orang tuh terbius gitu kan. Lu kalau nggak sembuh-sembuh nih bawain minyak urapan. Minyak urapannya sih nggak salah. Gue juga percaya Tuhan juga bisa bekerja lewat media itu ya. Tapi kalau udah kebablasan ini yang bahaya Kak. Terus saat kita diajarin doa, pasangin patok ya kan. Petugas PU bukan pasangin patok. Ini kan bahaya kan. Ini kayak gitu-gitu tuh. Jadi ada praktek-praktek yang gue rasa gue amati ya. Itu menjalar ke gereja Tuhan dan akhirnya orang-orang tanpa disadari terbius dengan ajaran kayak gitu. Jadi bagaimana menurut kalian tanggapan seperti itu, fenomena yang terjadi di masyarakat kita, khususnya dalam komunitas Kristen? Iya, mungkin untuk mengawalinya gue ingin kasih tahu dulu yang kita perlu pahami bahwa kita ini sebagai orang percaya kan, sebagai umat Tuhan ini kan kita percayakan kita hidup di dua dimensi ya bro. Betul. Yang pertama adalah dimensi natural dan yang kedua adalah dimensi supranatural. Ya kan? Jadi kita tidak bisa memisahkan sebenarnya kan antara yang natural dan supranatural. Keduanya tuh saling berkait sebenarnya. Tetapi kalau kita sudah tidak seimbang, nah ini yang bahaya sih Bet. Jadi ketidakseimbangan itu kan selalu adalah awal dari penyesatan ya kan. Jadi yang terlalu natural juga bisa bahaya. Kita akan akhirnya jadi ya punya pemahaman liberal ya kan, seperti banyak sekarang ini kan Kristen liberal ya kan. Ya kalau kemarin sempat ramai itu kan Kristen progresif ya kan. Jadi semua di normalisasi, semua dinaturalisasi ya kan. Semua dibawa ke titik yang menurut mereka bisa masuk akal. Kan ada banyak hal di dalam kekristenan yang nggak masuk akal kan. Ya kan, contohnya ketika Abraham disuruh keluar oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, dan Abraham sedang mapan loh ya kan. Di sana hidup mapan. Lalu kemudian Tuhan punya rencana buat Abraham dan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya, pergi ke satu tempat yang dia nggak pernah tahu kan. Tuhan juga nggak kasih tahu langsung kepada dia kan. Pergi kamu ke tempat yang akan kutunjukkan. Nah Abraham tuh taat loh Bet.
Iya. Ikut panggilan Tuhan itu. Nah itu kan nggak masuk akal kan. Bagaimana mungkin lu bisa ninggalin segala sesuatu yang selama ini lu udah nikmati, lu udah nyaman di situ, lu mapan, terus pergi ke satu tempat yang lu belum tahu, situasi yang lu belum tahu dengan pasti. Itu kan nggak masuk akal kan. Betul. Tapi itulah iman ya kan gitu. Nah, maksud gua di dalam kekristenan ini kita nggak bisa selalu membawa sesuatu itu kepada natural semua. Yeah. Nah, tapi ada ekstrim yang lain juga yang supranatural terus gitu kan. Alam roh. Alam roh. Kita percaya bahwa gini ada ya, alam spiritual ini kan ada lah, supranatural ini ada ya kan. Tapi kalau kita terlalu sudah menekankan ke situ terus, ini juga bahaya nih, Brad. Dengan kita bisa terjebak pada penyesatan-penyesatan juga yang seperti lu bilang tadi, fenomena-fenomenanya kan akhirnya kan. Karena kita tidak seimbang aja sih kalau menurut gua sih. Jadi kembali kita tuh perlu seimbang antara yang natural dan supranatural. Bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang supranatural tetapi natural, dan sesuatu yang natural tetapi supranatural gitu kan. Agak pusing ya, bingung. Nah, itulah kekristenan. Jadi kekristenan tuh seperti dua sisi mata uang, ya lu nggak bisa pisahkan antara yang natural dan supranatural gitu. Gitu, Ben. Itu dulu sih sebagai awal ya yang gue mau sampaikan ya. Jadi kan, ya kayak tadi gue bilang bahwa terkadang hal-hal yang supranatural itu kan kalau kita tidak memiliki dasar fondasi kebenaran yang kuat kan, akhirnya kita digiring kepada satu hal yang kadang-kadang ini kan tipis bedanya antara Tuhan bekerja dan setan bekerja kan, Kyle. Ya artinya orang bisa saja mendoktrinasi hal-hal yang dia alami dipaksakan kepada orang lain gitu. Contoh misalkan seorang pendeta atau hamba Tuhan yang berkecimpung dalam hal-hal yang supranatural. Karena gue pelajari akhirnya bisa yang awalnya mungkin dimulainya dengan roh bagus gitu ya, nggak ada yang salah tentang bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan ya, tapi kesini kok jadi makin ngawur gitu. Contoh misalnya ya, ada satu pendeta yang bilang bahwa kita ini perlu pentahiran, jadi seolah-olah korban Kristus itu udah nggak sempurna. Kita perlu ditahirkan lagi. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kan. Ditahirkannya pakai apa tuh? Ya nggak pokoknya kayak zaman perjanjian lama lah. Tahirkan lagi gitu. Kalau nggak ditahirkan kamu nggak sah gitu. Dibaptis lagi ya kan. Mesti ngambang baptisnya ya kan. Mesti terbang kalau dibaptis ya kan. Sebagai bentuk pentahiran. Ya gue pernah dengar sih ada praktek-praktek seperti itu. Dan banyak sekali sekarang ini. Banyak juga sekarang lagi. Praktek-praktek dalam tanda kutip yang mistik ya. Yang terjadi dalam gereja. Karena itu yang gue bilang. Kita terlalu akhirnya terjebak pada ekstrim ya, supranatural terus. Betul bahwa Tuhan kita ini, Allah ini adalah roh ya kan? Tapi kita juga jangan salah, musuh kita si iblis ini juga bergerak di alam roh kan. Nah, bicara tentang alam roh ini, makanya kita perlu punya pemahaman akan kebenaran yang kuat. Kita perlu punya fondasi kebenaran firman Tuhan gitu. Kalau kita nggak punya fondasi kebenaran firman Tuhan yang kuat, kita gampang sekali terjerumus akhirnya kepada praktek-praktek mistik dalam gereja itu yang belum tentu benar, belum tentu dari Tuhan gitu kan. Apalagi kita punya background masyarakat kita nih, khususnya di Indonesia atau di timur ini kan, kita ini punya background klinik kan, bro. Iya betul. Iya kan. Lu coba perhatikan dan suku-suku di Indonesia, etnis di Indonesia ini kan, semua punya latar belakang klinik kan biasanya kan. Kita tuh dekat dengan hal-hal yang seperti itu kan gitu kan ya kan, sebelum mungkin jadi Kristen ya kan gitu kan, masih dengan agama lama, dengan kepercayaan lama atau dengan tradisi-tradisi yang lama itu kan banyak kita tuh akrab dengan itu. Nah begitu kita jadi Kristen, kita jadi orang percaya, kita jadi umat Tuhan kan, tradisi background itu kan kadang-kadang juga mempengaruhi. Nah itu sebabnya akhirnya ya jujur aja akhirnya di dalam praktek-praktek kekristenan kita juga seringkali kita akhirnya terjebak ke situ. Kita begitu kecanduan ya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Bahwa tidak salah, gue percaya bahwa Tuhan juga adalah roh dan dia bisa bekerja dengan supranatural dengan cara yang luar biasa dan kita percaya itu. Tapi jangan sampai juga semuanya cuma supranatural dan kita akhirnya bisa disesatkan akhirnya. Iya kan? Itu gampang sekali karena hal-hal seperti itu gampang dimanipulasi kan, berarti. Jadi ini kita mesti punya basic fondasi pemahaman pengajaran kekristenan yang sehat
yang benar, ya kan? Karena tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya. Betul. Nggak mungkin lah. Betul. Makanya coba kita baca dulu ya. Ya. Dasar-dasar firman Tuhan-nya, ya kan? Coba lu baca dulu di dalam Kolose pasal 2, Bet. Surat Kolose pasal 2. Ya. Kolose pasal 2, coba mulai ayat yang ke-16 ya. Kolose pasal 2 mulai ayat yang ke-16. Demikian kata firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi ayat ini memberitahu bahwa ada banyak praktek-praktek bahkan dalam perjanjian lama yang harusnya kita sudah tinggalkan dalam pengertian pemahamannya harus sudah berbeda. Karena yang dilakukan atau praktek-praktek yang terjadi di perjanjian lama itu adalah bayangan kan katanya. Bayangan. Gambaran daripada apa yang akan datang. Akan datang. Wujudnya ialah wujudnya Kristus. Itu apa? Nyatanya itu apa? Ya Kristus. Hidup di dalam Kristus itu gitu kan. Kehidupan di dalam Kristus itulah wujudnya kan di situ kan. Ya kan. Jadi Kristus harus jadi pusat daripada kekristenan kita ini. Bukan ritual-ritual hari raya, bulan baru ya kan. Apalagi ya hal-hal yang di perjanjian lama tuh kayaknya sesuatu yang ritual sifatnya gitu kan. Ya praktek-praktek seperti itulah. Itu kan cuma gambaran katanya. Yang nyatanya wujudnya itu Yesus Kristus. Coba lo baca terus dah. Ayat 18. Ini menarik ya. Kolose 2 ayat 18 lanjutannya, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Terus ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah itu. Jadi Paulus sendiri sudah memperingatkan di surat Kolose ini loh. Bahwa akan datang, akan terjadi itu dalam gereja loh kan. Ini kan ini surat kepada jemaat Kolose kan. Akan terjadi itu ada orang-orang yang akan berkanjang kepada penglihatan katanya kan. Dengan apa segala macam supranatural kelihatannya. Padahal sebenarnya mereka ini tidak berpusat kepada Kristus. Mereka cuma membesar-besarkan diri mereka sendiri. Kelihatannya merendahkan diri, tapi sebenarnya mereka meninggikan diri mereka kan. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, akibatnya apa kata Paulus? Akibatnya karena tidak berpusat kepada Kristus, akhirnya kita tidak menerima pertumbuhan. Iya. Nah, itu sebabnya makanya menurut gua ya, jemaat Tuhan itu ya jangan kecanduan dengan yang begitu. Artinya jangan kecanduan mujizat juga ya. Jangan kecanduan dengan yang mujizat dan jangan kecanduan dengan hal-hal yang kelihatannya supranatural, hal-hal yang kelihatannya mistik dan lain sebagainya. Bukannya tidak boleh, tapi jangan sampai kita kebablasan di situ. Karena itu rentan untuk dimanipulasi gitu. Tadi itu kan Paulus bilang kan, orang-orang yang berkanjang pada penglihatan, tapi sebenarnya dia bukan memegahkan Tuhan, dia memegahkan dirinya sendiri, membesar-besarkan dirinya sendiri. Jadi ketahuan tuh ujung-ujungnya ya. Iya. Pelayanan-pelayanan kayak gitu nanti ujung-ujungnya memegahkan diri. Iya. Jadi kalau kita dalam kesan kita pengejarannya lebih kepada sekedar semua fenomena-fenomena supranatural kayak gitu, terus mujizat dan lain sebagainya, hal-hal yang spektakuler kelihatannya ya kan. Seperti kesembuhan, seperti ritual-ritual yang misalnya pokoknya menghebohkan ya kan gitu kan. Itu kita bisa terkecoh, kita bisa tertipu. Karena kalau lu baca dalam Matius pasal 7, nabi-nabi palsu juga bisa mengerjakan mujizat. Nabi-nabi palsu juga bisa mengusir setan-setan. Dan kita hidup di masa sekarang nih ya, gua rasa ya, antara yang asli dan palsu gitu nyaris sama ya kayak. Yang palsunya maksudnya selalu copy paste dengan yang asli gitu. Iya kan, kalau dia tampil, dia datang dengan
bintang pentagram, gigi Dracula yang ada darahnya, ya kan. Terus dia berkata, I'm Lucifer, ya kan. Kita kan gampang menengking. Tapi kalau dia datang dengan menggunakan ayat firman Tuhan, menggunakan ornamen-ornamen atau elemen-elemen yang akrab dengan kekristenan, seperti minyak dan lain sebagainya, ya kan. Terus suasana musik yang akrab dengan kita, lalu dengan praktek-praktek, ya kan, yang akrab dengan kita bisa terkecoh. Karena itu Matius 7 kan bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir akan ada orang yang berkata, bukankah aku telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, kan? Tapi Tuhan berkata, nyala daripadaku sebab aku tidak mengenal kamu. Itu kan bicara tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan muncul. Berarti mereka akan muncul dengan mujizat, mereka muncul dengan fenomena-fenomena yang kekristenan yang luar biasa kelihatannya. Tapi kan sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Gitu loh, Bet. Jadi mereka tetap punya kuasa dalam tanda kutip, ya, tapi ujung-ujungnya tadi yang seperti Paulus bilang, ya, tidak ada kerendahan hati di situ, jadi memegahkan diri. Ya. Iya, makanya kita jangan terjebak sama fenomena supranaturalnya. Kita harus melihat spirit apa yang ada di baliknya. Kita harus bisa membacanya, kan. Itu penting tuh. Kita harus membedakan ini. Ini dari Tuhan bukan. Nah, kemampuan untuk membedakan itu penting. Karena kalau kita nggak punya kemampuan untuk membedakan itu, kita gampang tersesat loh. Kita gampang terkecoh. Bahkan nanti di akhir zaman, pada zaman antikristus, itu Alkitab udah kasih tahu antikristus itu bisa bikin mujizat-mujizat yang spektakuler. Coba deh lu baca deh, Bet, ayatnya ya. Coba 2 Tesalonika pasal 2 ya. 2 Tesalonika pasal 2 ya. Mungkin kita baca mulai dari ayat 3 kayaknya, KL ya. Ayat 3 ya, iya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga, demikian kata firman Tuhan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara... Janganlah biarkan dirimu disesatkan orang. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Berarti kalau kita tersesat itu salah kita berarti. Karena kita memberi diri kita disesatkan terus. Dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Ya, ini kan bicara tentang antikristus yang akan datang, ya kan, Bet? Terus apa yang dilakukan oleh dia, Bet? Ayat yang kelima. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang akan ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, terus, Bet, ini ayat-ayat yang penting nih ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, ini iblis juga bekerja nih kan. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib, Bet. Terus tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tuh kan. Jadi dia juga bisa bikin mujizat tapi palsu. Bikin tanda-tanda heran tapi palsu, Bet. Kan? Lanjut ya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itu dia. Jadi kenapa banyak orang gampang disesatkan dengan yang begitu? Karena mereka nggak mengasihi firman, nggak mengasihi kebenaran. Jadi mereka lebih mengasihi mujizat, mereka lebih getol dengan hal-hal supranatural, tapi mereka nggak pernah belajar kebenaran. Apa sih kebenaran firman Tuhannya gitu loh, iya kan? Yang mereka cari, yang mereka kejar cuma fenomena, hal-hal yang sensasional, hal yang supranatural itulah. Makanya mereka terjebak di penyesatan kepada hal-hal yang mistik itu.
Jadi seharusnya sebenarnya kalau orang mengalami mujizat ya, maksudnya secara supranatural gitu, bagaimana Tuhan menjamah dirinya, menyembuhkan dia dari sakit, itu seharusnya menggiring dia kepada pengenalan akan Tuhan yang benar ya kan? Iya, kepada pertobatan, kepada kualitas karakter yang lebih baik, ya kan? Karakter Kristus yang muncul, buah-buahnya akan kelihatan kan? Jadi kita tidak anti dengan mujizat, kita tidak anti dengan hal-hal yang sensasional, yang supranatural, yang fenomenal seperti itu. Tapi kan untuk apa hal itu kita alami harusnya membawa kita kepada keserupaan dengan Kristus. Nah, itu poin utama. Karakter Kristus semakin bertumbuh, ya kan? Betapa kita tangan geter-geter, ya kan? Wah, rebah, jatuh, kita, wah, ngejeledak kita. Tapi begitu bangun kita tetap sombong, ya kan? Tetap maki-maki orang, ya kan? Tetap gaji pembantu nggak dibayar lagi. Tetap, ya kan? Maki-maki pembantu supir, ya kan? Tetap, ya kan? Nipu orang tetap jalan, ya kan? Buat apa, ya kan? Begitu kan? Nah itu penting ya. Jadi saudara-saudara hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran yang seliwer-seliwer di gereja Tuhan, dengan praktek-praktek mistik dalam gereja, hati-hati. Nah, kan beberapa waktu lalu juga lu ikutin nggak tuh, kan ada, gue ngikutin beberapa berita tuh kan, ada banyak dalam tanda kutip ya, orang-orang dari Afrika yang mengaku pendeta ya kan, berseliweran di Indonesia ini kan, diundang dari gereja ke gereja ya kan, untuk dengan show, dengan apa karunia-karunia mereka, kesembuhan segala macam. Tapi sebenarnya setelah diteliti kan, mereka ini sebenarnya adalah pendeta-pendeta palsu yang melakukan mujizat, kesembuhan itu dengan ilmu-ilmu hitam dari Afrika. Voodoo. Waduh, bahaya juga. Jadi mereka tahu nih Indonesia ini gereja-gerejanya gampang sekali dibodohi dengan hal yang begini, ya kan gitu. Jadi mereka pakai ilmu hitam, ilmu voodoo, ya kan. Tapi pakai nama Yesus. Itu gue inget banget dulu, nggak tahu Kelly pernah denger nggak lagu ini, Kumbaya My Lord ya. Tahun-tahun 80-an itu kan sempat sampai hits banget ya. Tapi setelah belakangan tahu itu bukan memuliakan Tuhan katanya itu, gitu ya. Itu kan kita ibarat gereja Tuhan nih, kenapa bisa kebobolan dengan begitu ya? Ya itu, karena kita seringkali mengejar fenomena, kita mengejar hal-hal yang sensasional, hal-hal yang spektakuler, ya kan. Sekali lagi gue tetap percaya Tuhan bisa bekerja dengan cara yang spektakuler, sensasional. Tapi semuanya itu harusnya kan membawa kita kepada hati yang semakin mengasihi Tuhan, hidup yang semakin berbuah karakter Kristus, berbuah pertobatan dan lain sebagainya, gitu loh. Kalau itu semua nggak ada, buat apa gitu kan? Itu sih. Jadi ya harus waspadalah terhadap praktek-praktek mistik dalam gereja ini. Sekali lagi kita tidak menentang ya hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa mengerjakan hal yang supranatural, tapi sekaligus hal-hal yang supranatural itu sangat rentan dimanipulasi. Dan itulah yang kita mesti punya basic, fondasi, kebenaran firman Tuhan yang murni, yang sehat, yang kita mesti miliki. Gitu. Jadi selain mengalami hal-hal yang supranatural itu, kita perlu punya fondasi yang kuat terhadap pengajaran yang sehat. Kalau kita punya basic, fondasi pengajaran firman Tuhan, kebenaran yang sehat, kita nggak akan gampang digoyahkan. Kita nggak akan gampang ditipu. Kita nggak akan gampang diperdaya. Nggak gampang disesatkan, gitulah. Iya, karena memang iblis dari sejak awal tuh kan selalu memperdaya, mengcopy paste pekerjaan Tuhan, mujizat dimanipulir. Bahkan ada teman gua di salah satu gereja, maksudnya ya, itu sampai doa juga ada jadwal-jadwalnya tuh, Kyle. Ini jadwalnya Tuhan bekerja jam 7 misalnya, ntar jam 8 netral, jam 9 kuasa gelap bekerja. Ya, roh jahat keluar jam sekian, ya kan gitu kan. Jadi aneh ya kan? Itu apa dasar firman Tuhannya apa gitu ya kan? Dan herannya gini, maksudnya harusnya ya ketika ada pengajaran begitu kan kita harus minimal gini, kita mengerutkan kening kan, pengajaran apa ini kan gitu. Kok bisa kebobolan masuk gitu? Hati-hati juga saudara. Apalagi ada mungkin pembicara-pembicara yang sekarang ini kan mungkin punya latar belakang klinik, mistik, ya kan? Mantan dukun. Wah, orang seneng nih kan. Ya kan? Itu karena itu orang banyak mengejar fenomena kan. Orang banyak, tapi kita banyak akhirnya terjerumus, akhirnya gampang sekali dibodohi dan disesatkan. Makanya penting sekali untuk kita punya
pengajaran yang sehat ya. Ya, jadi harus ada keseimbangan. Iya, keseimbangan. Bahwa Tuhan ada di alam supranatural betul. Kita ada di natural betul. Yang terjadi di supranatural akan terjadi di natural. Tapi jangan terlalu porsinya salah satu ini berlebih gitu ya. Iya. Harus ada keseimbangan di dalamnya. Iya, supaya kita jadi jemaat yang bertumbuh tadi kan ya. Bertumbuh dan dewasa. Dan pesan gua juga buat jemaat, jangan mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Bahaya sekali. Ya, kita hormat kepada hamba Tuhan penting ya kan. Menghormati pendeta, hamba Tuhan, pembicara itu penting. Tapi jangan mengkultuskan. Itu bahaya. Ya kan? Kita cuma boleh mengkultuskan satu. Yesus Kristus. Dia harus jadi pusat. Ya kan? Dialah idola kita, dialah Tuhan kita. Ya kan? Dialah segala-galanya. Hamba Tuhan ini cuma alat Tuhan. Jangan dikultus individukan karena kita bisa terjebak dalam hal-hal yang menyesatkan akhirnya. Jadi clear Kak. Jadi penjelasan Kelia menurut saya sudah panjang lebar. Saudara-saudara, kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Karena mujizat, tanda-tanda heran, iblis juga bisa mengadakan dengan cara-cara yang supranatural. Tetapi yang lebih penting adalah ketika kita mengalami mujizat dari Tuhan, kita mengalami kelepasan dosa, kita mengalami kesembuhan, itu adalah titik tolak di mana kita harus lebih dalam lagi untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kiranya program garansi kali ini membuka wawasan saudara tentang praktek mistik dalam gereja Tuhan, dan saya berdoa, kami berdoa supaya saudara terhindar dari hal-hal yang jahat yang dibuat oleh iblis untuk menjadikan kita pengikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa pada program garansi yang akan datang. Tuhan memberkati. God bless you.